Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda untuk menemani Anda mengasah ketajaman iman, meruncingkan kepekaan takwa kita, dan juga mengokohkan pondasi-pondasi amal soleh dalam diri kita. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Nabi SAW bersabda, "Idza kanat awwal lailatin min Ramadan," bila malam pertama bulan Ramadan telah tiba, "Futihat abwabul jinan," pintu-pintu surga dibuka, "walam yughlaq minha bab," tidak satu pun dari pintu surga yang tertutup. "Wa ughliqat abwabun niran," dan pintu neraka ditutup, "falam yuftah minha bab," tidak satu pun dari pintu neraka yang terbuka. "Wa nada munadin," dan akan ada penyeru yang akan menyerukan, "Ya baghiyal khair aqbil," wahai orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang mau mencari kebaikan, bergegaslah. "Wa ya baghiyasy syarr aqsir," dan orang yang masih tergugah, masih tergoda untuk berbuat kejelekan, aksir, segera berhenti. Kemudian Nabi memberikan alasan mengapa di bulan Ramadan kita harus bergegas mencari kebaikan, berpacu untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, meraup pahala sebesar mungkin, dan meninggalkan kejelekan semaksimal mungkin. Rasulullah bersabda, "Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah." Pada setiap malam Ramadan, Allah memberikan jaminan kepada sebagian hambanya. Jaminan berupa apa? Jabatan, harta, umur yang panjang, kemewahan hidup? Tidak. Jaminan berupa terbebas dari ancaman siksa neraka. Dan itu terjadi pada setiap malam. Karena itu sungguh tepat bila kita harus mengobarkan semangat dalam diri kita untuk berpacu, berlomba, menjadi satu dari sekian banyak orang yang di Ramadan mendapatkan jaminan selamat terbebas dari ancaman siksa neraka. Siapakah dari Anda? Siapakah dari Anda yang tidak merasa khawatir bahwa dirinya akan terancam neraka, dirinya akan disiksa di dalam neraka? Kita pasti semua sadar bahwa diri kita banyak bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam maksiat. Kullu bani Adam khata'. Karenanya suatu hal yang patut kita lakukan dan akan membangkitkan semangat dalam diri kita dalam beramal, bertakwa adalah muhasabatun nafs. Introspeksi diri bahwa selama hidup kita sebelum Ramadan dan bahkan mungkin di bulan Ramadan kita masih saja sadar atau tidak menodai diri kita dengan maksiat, mengotori jiwa kita dengan dosa. Sebagaimana diri kita juga harus sadar bahwa sekian kali Ramadan telah kita lalui, sekian tahun Ramadan telah kita jalani, namun seakan semuanya hampa, seakan semua tidak mendatangkan perubahan yang signifikan, yang nyata, yang spektakuler dalam hidup kita. Apa sebabnya? Mungkinkah jiwa kita telah mati, hati kita kaku, sebagaimana Allah gambarkan bahwa hati orang munafik itu tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Jiwa mereka orang munafik itu telah qasat, telah kaku, mengeras bagaikan batu. Kita begitu sering mendengar ayat,
kita begitu sering melihat tanda-tanda kuasa Allah, peringatan Allah di alam semesta, ataupun peringatan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun seakan itu berlalu begitu saja. Karena itu momentum Ramadan ini, mari kita introspeksi diri. Kita tumbuhkan kesadaran bahwa ini adalah peluang, bisa jadi ini terakhir dalam hidup kita. Peluang terakhir dalam hidup kita untuk mendapatkan jaminan dari Allah terbebas dari ancaman siksa neraka. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah. Ramadan, dan secara khusus malam-malam Ramadan, bukan momentum untuk balas dendam. Setelah sesiangan Anda tidak boleh makan, tidak boleh minum, setelah sesiangan Anda menahan diri dari nafsu birahi Anda, setelah sesiangan Anda berusaha menjaga puasa Anda agar utuh, tidak dinodai oleh ghibah, namimah, tidak dikotori oleh perbuatan keji. Malam Ramadan bukan momentum untuk balas dendam. Kemudian di malam Ramadan Anda jadikan sebagai momentum untuk makan-makan, untuk menghabiskan hidangan, untuk berwisata kuliner, berbagai macam hidangan, berbagai jajanan Anda hadirkan ke rumah Anda. Ramadan juga bukan momentum untuk mengganti qila waqal, obrol sana, obrol sini, cerita sana, cerita sini. Momentum Ramadan, secara khusus malam Ramadan, juga bukan momentum untuk kita begadang malam, berganti cerita dengan segala hidangan, cemilan, minuman. Ramadan juga bukan momentum untuk mengikuti satu sinetron ke sinetron selanjutnya, tontonan satu ke tontonan selanjutnya, mainan satu ke mainan selanjutnya. Bukan. Ramadan adalah momentum, apalagi malamnya, momentum bagi kita untuk melipat gandakan pahala, bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akbil, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lalu sebagian salaf mengatakan Ramadan itu adalah midmar al-suj'an. Midmar al-suj'an. Ramadan itu adalah lintasan pacuan kuda oleh bagi orang-orang yang pemberani untuk menyingsingkan lengan bajunya. Melipat gandakan pahala, melipat gandakan amalan, berpacu dengan waktu. Karena bisa jadi kita mendapatkan ujung Ramadan tapi tidak mendapatkan akhirnya. Kita bisa jadi diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan siangnya Ramadan, belum tentu mendapatkan malamnya. Bisa jadi kita mendapatkan malamnya Ramadan, belum tentu kita diberi kesempatan di siangnya. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk menyaksikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang berlomba-lomba, berpacu-pacu dengan ibadah dan amal saleh. Ada dari hamba-hamba Allah yang berpacu dengan membaca Al-Quran, berzikir. Ada dari hamba Allah yang di bulan Ramadan ini berpacu dengan bersedekah, melipat gandakan sedekah. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan juga dicontohkan oleh beliau. Kana Rasulullah SAW ajwadun nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dahulu Nabi adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau mencapai puncak kedermawanannya di bulan Ramadan, hina yudarisul Quran. Hina yudarisul Jibril Quran. Di saat malaikat Jibril turun bermudaras Al-Quran bersama Nabi SAW, maka beliau semakin dermawan, semakin ringan tangan untuk menyantuni, memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan. Ramadan, momentum bagi kita untuk berpacu dalam membaca Al-Quran. Dikisahkan dahulu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu bulan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Dan itu dalam satu versi riwayat dari beliau, 60 kali hatam itu beliau lakukan dalam sholat semuanya. Beliau lipat gandakan amalan. Dahulu Imam Malik yang setiap harinya membaca Al-Quran, membaca hadis, mengajarkan hadis, di bulan Ramadan beliau tutup kitab hadisnya dan beliau duduk untuk fokus membaca Al-Quran. Sebagian salaf dahulu juga mengajarkan kepada kita bahwa misalnya Atha, Az-Zuhri dan yang lainnya, bahwa ketika Ramadan telah tiba, maka mereka hanya mengamalkan 2 amalan, yaitu membaca Al-Quran dan bersedekah.
Semua amalan ditinggalkan, semua aktivitas dunianya ditinggalkan sesaat di bulan Ramadan. Dan mereka melipat gandakan zikirnya, melipat gandakan sedekahnya, bukan tidurnya. Siapa dari kita yang di meja makannya di bulan Ramadan tidak tersedia hidangan dengan berbagai macam bentuknya, tidak tersedia berbagai minuman dengan berbagai rasanya? Siapa dari kita yang di bulan Ramadan tidak menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk makan, minum, untuk bercerita? Siapa dari kita di bulan Ramadan yang tidak begadang di malam hari, bukan untuk membaca Al-Quran? Kita bukan termasuk orang-orang yang tatajafa junubuhum anil madaji', yang mereka itu seakan-akan punggungnya itu menjadi kering karena tidak pernah menyentuh kasurnya, tidak pernah menyentuh tempat tidurnya. Kita tidak tidur di bulan Ramadan. Kita lebih lama begadang bukan untuk berzikir, bukan untuk qiyamul lail, tetapi untuk apa? Untuk bercerita ke sana kemari, berganti dongeng, berganti satu program acara televisi dan yang lainnya. Padahal seharusnya Ramadan kita lebih fokus pada diri kita sendiri. Kita hitung, kita adakan kalkulasi dosa. Berapa banyak amalan yang sudah kita lakukan, berapa persen amalan yang kita tingkatkan di bulan Ramadan. Karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Dikisahkan dalam satu riwayat, walaupun riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Suatu hari Nabi SAW naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah. Ketika beliau menjejakkan kakinya di tangga mimbar, beliau mengatakan amin. Ketika menjejakkan di tangga kedua, beliau mengatakan amin, dan kemudian ketiga pun mengatakan amin. Selesai berkhutbah, para sahabat bertanya, Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan amin, amin. Apa yang engkau aminkan? Beliau mengatakan bahwa Jibril, ketika aku datang ke mimbar ini, dia datang kemudian membacakan doa, wailun liman atraka Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lah, wailun lahu thumma wailun lah. Celaka, merugi, sengsara orang yang mendapatkan kesempatan hidup di bulan Ramadan, kemudian selesai Ramadan berlalu, namun dosa-dosa dia masih menggunung, dosa-dosa dia masih menumpuk, ia belum diampuni, ia belum mendapatkan jaminan terbebas dari siksa neraka. Wailun lahu, celaka dia, merugi dia. Merugi dia, 3 kali diulang oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan amin. Hadis ini walaupun secara tinjauan sangat lemah, tetapi tentu kalau kita bandingkan dengan pernyataan-pernyataan, penjelasan-penjelasan para ulama salaf, niscaya secara kandungan arti itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa orang yang merugi, khusran, terperangkap dalam kerugian besar, adalah orang yang mendapatkan Ramadan namun dia tidak manfaatkan Ramadan untuk melipat gandakan amal. Allah Subhanahu wa taala batasi aktivitas dia dengan urusan syahwat dan nafsunya. Tapi ternyata meninggalkan nafsu tidak menjadikan dia melipat gandakan amalan, namun justru berpindah dari satu nafsu ke nafsu yang lainnya. Di siang hari gara-gara tidak makan, gara-gara tidak minum, takut kelaparan, takut kehausan, apa yang dilakukan? Tidur. Sepanjang siangnya tidur dan sepanjang malamnya begadang, bukan untuk berzikir, bukan untuk membaca Al-Quran, tapi untuk menonton, untuk begadang, cerita ke sana, cerita kemari, untuk bersantap riah makanan, mencicipi berbagai menu. Sehingga Ramadan bukanlah melipat gandakan amalan, justru melipat gandakan nafsu. Di siang hari kita tidak berkarya, di malam hari kita sibuk dengan urusan dunia kita. Karenanya, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, marilah kita bermuhasabah, dan agar kita terpacu untuk melipat gandakan amal di bulan Ramadan ini, ingat, coba Anda duduk sesaat dengan diri Anda sendiri. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, mungkinkah tahun depan masih mendapatkan Ramadan? Adakah jaminan? Pasti jawabannya tidak ada jaminan. Kembali Anda bertanya kepada jiwa Anda sendiri, kepada diri Anda sendiri, apa yang engkau lakukan di Ramadan yang telah lalu, akankah terulang?
Akankah Ramadan ini kita lebih baik? Kemudian lagi, kita tanyakan kepada diri kita, tahukah engkau wahai jiwaku bahwa Ramadan ini adalah nikmat karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan mendapatkan Ramadan adalah suatu nikmat yang besar, karena padanya Allah lipat gandakan pahala, Allah mudahkan ibadah, Allah sempitkan jalan-jalan menuju ke dosa dan maksiat yang akan mengantarkan ke dalam neraka. Dan dalam diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kobarkan rasa rindu, semangat, motivasi untuk beribadah di bulan Ramadan. Kalau ternyata semua itu tidak mampu merubah pola hidup kita, merubah gaya hidup kita, maka sungguhlah merugi. Kapan lagi kita akan menjadi bersemangat? Kapan lagi kita akan terobsesi untuk menjadi orang-orang yang ahli ibadah? Kemudian di antara hal yang sepatutnya kita tumbuhkan dalam diri kita agar kita bergegas, berpacu dalam Ramadan ini. Tanyakan kepada diri Anda. Tanyakan kepada diri Anda, berapa dosa yang sudah engkau lakukan? Berapa banyak bekal pahala yang telah engkau miliki untuk bisa kelak menjalani kehidupan di alam kubur, dan kemudian selanjutnya di alam mahsyar, dan kemudian selanjutnya agar bisa sampai ke dalam surga. Adakah bekal diri Anda? Adakah Anda memiliki bekal yang cukup untuk menjalani perjalanan panjang tersebut? Karena itu, suatu hari Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita metodologi introspeksi ini dengan mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang bijak adalah orang yang mampu menundukkan angan-angannya, menundukkan bisikan jiwanya, ambisi nafsunya, dan kemudian dia berlomba, dia bergegas untuk beramal, mengumpulkan bekal yang akan dia bawa setelah kematian kelak. Ramadan bukan momentum untuk mengingat berbagai memori lezat yang pernah Anda alami selama hidup ini tentang makanan, minuman. Ramadan juga bukan momentum untuk kita mencoba berbagai kenikmatan baru dalam hidup ini, hidangan baru, resep baru. Ramadan juga bukan momentum untuk Anda berbagi cerita yang tidak ada artinya atau yang sia-sia. Ramadan adalah momentum untuk membuktikan diri apakah Anda orang yang bertakwa atau tidak. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, yaitu puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Apa semuanya itu? Mengapa semua itu Allah lakukan? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan agar Anda menjadi orang yang paling banyak menikmati hidangan, paling banyak merasakan menu, paling variatif dalam urusan pakaian, minuman, dan lain sebagainya. Bukan. Karena itu pertanyakan, berapa jam di siang hari Anda beribadah? Dan berapa jam di malam hari Anda berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran? Kalau di bulan Ramadan Anda tidak merasakan nikmatnya zikir kepada Allah, damainya hati ketika Anda melantunkan ayat-ayat Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bila dilantunkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, iman mereka tumbuh, iman mereka berkobar. Sudahkah Anda menjadi bagian dari mereka yang setiap kali Anda membaca Al-Quran, Anda merasakan getaran dalam jiwa Anda bahwa Anda sebagai hamba Allah? Anda merasakan damainya aliran iman dalam jiwa Anda yang mendatangkan kesejukan batin. Ataukah di bulan Ramadan Anda terus terbelenggu memori Anda, pikiran Anda tentang pakaian baru Lebaran, hidangan Lebaran, rencana wisata Lebaran, rencana traveling panjang di liburan panjang Ramadan atau liburan akhir Ramadan misalnya, Lebaran, angpau,
ketemu dengan siapa, pesta di mana, hiburan apa, ataukah Ramadan Anda melalaikan, di bulan Ramadan Anda melupakan semua itu, dan yang ada di memori Anda adalah surga dan neraka. Mari kita berintrospeksi diri. Jangan sampai Ramadan yang hanya tinggal setetes berlalu begitu saja. Jangan sampai di akhir Ramadan ini kita belum juga sadar bahwa kita belum maksimal. Jangan sampai di akhir Ramadan yang tinggal sesaat lagi kita akan meninggalkan Ramadan dan Ramadan akan meninggalkan kita. Yang kita dapat hanya perut yang kenyang, bukannya semakin kempis perut kita, tapi semakin kenyang. Bukannya kita semakin menjadi orang-orang yang mampu menghidupkan malam Ramadan dengan zikir, dengan ibadah, dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran. Sepatutnya kita ingat, kita pelajari, kita baca bagaimana dahulu perilaku para salaf di malam Ramadan. Bagaimana kehidupan para salaf di siang Ramadan. Kalau kita baca semua itu, niscaya kita akan malu. Niscaya kita akan merasa bahwa diri kita merugi. Karena Ramadan ternyata yang kita dapat seperti kata Nabi SAW, rubba sa'imin laysa lahu hadzun min siyamihi ilal ju' wal atash. Bisa jadi orang-orang yang berpuasa itu, yang dia dapat dari puasanya hanya rasa lapar dan dahaga, adapun pahala tidak, adapun dosa juga tidak diampuni. Surga tidak menjadi semakin dekat, neraka tidak menjadi semakin jauh. Karena yang kita lakukan hanya rutinitas, bahkan yang terjadi sebaliknya, Ramadan telah kita jadikan sebagai momentum untuk mengeksplorasi nafsu, selera, makanan, minuman. Karena itu coba Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri, berapa anggaran belanja Anda di Ramadan bandingkan dengan anggaran belanja Anda di luar Ramadan? Berapa hidangan yang disajikan di meja Anda bandingkan dengan hidangan di luar Ramadan? Bandingkan berapa makanan yang Anda masukkan ke dalam perut Anda di Ramadan dengan di luar Ramadan. Padahal Nabi SAW telah bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Tidaklah manusia itu memenuhi satu wadah, satu kantong yang lebih buruk untuk dia penuhi dibanding perutnya sendiri. Dibanding perut Anda sendiri. Karena semakin kantong perut kita penuhi, yang terjadi apa? Kita malas beribadah. Kita semakin berat untuk mendirikan sholat. Kita semakin berat untuk menunaikan ibadah, untuk berzikir kepada Allah. Kita semakin terbelenggu dengan nafsu. Kalau Ramadan Anda di luar Ramadan Anda kenyang, maka bandingkan apakah kekenyangan Anda di Ramadan serupa atau bahkan mungkin lebih dibanding rasa kenyang Anda rasakan di luar Ramadan. Nabi SAW di luar Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mengkontrol, untuk mengkondisikan makan fa in kana la mahala. Kalau memang kita harus makan, kata Nabi, yang idealnya semula hanya beberapa suap, yang hanya untuk menyambung hidup, mempertahankan hidup agar hidup tetap sehat. Kalau memang tetap harus makan, kata Nabi, fathuluthun lit-ta'ami, sepertiga rongga perutmu untuk makan, sepertiga lagi untuk minumanmu, sepertiga lagi untuk ruang bernafasmu. Kalau itu terjadi di luar Ramadan, akankah di Ramadan itu semuanya berakhir? Akankah kita memahami bahwa manajemen dalam makan itu sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk ruang bernapas itu hanya berlaku di luar Ramadan? Sedangkan di Ramadan kita hapus semuanya, sehingga semua rongga perut untuk makan dan minum. Betapa sering, betapa banyak dari kita yang di Ramadan mengalami kekenyangan atau yang disebut tuhmah, kata orang Arab. Kekenyangan sehingga kita lebih sering bersendawa di Ramadan dibanding di luar Ramadan. Karena sendawa yang berupa keluarnya gas dari rongga perut itu terjadi karena rongga perut kita dipenuhi dengan makanan. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk udara dalam perut kita. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV, introspeksi diri.
mumpung masih ada sisa hari di Ramadan, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Ramadan bukannya menambahkan pahala bagi kita, namun malah menambah dosa. Ramadan bukannya menambah semangat untuk beribadah, tapi justru bisa jadi menjadikan kita semakin semangat untuk mengeksplorasi nafsu kesenangan dunia kita. Karena itu mari kita sempurnakan Ramadan kita dengan banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar, memohon ampunan, menyadari taksir, menyadari bahwa kita gagal, kita belum berhasil melipat gandakan, mengoptimalkan Ramadan untuk beribadah. Ramadan yang telah kita jalani sekian hari ini, sepatutnya kita akhiri dengan banyak-banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah SWT. Karena memang kalaupun kita telah menjalankan Ramadan dengan sebaik mungkin, maka tetap saja kita tidak akan mampu menggapai kesempurnaan. Karena itu Nabi SAW, walaupun beliau adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling sempurna menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayatnya Allah ajarkan kepada beliau untuk memperbanyak istighfar. Idza jaa nasrullah wal fath. Bila pertolongan Allah telah datang dan engkau telah mendapatkan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau menyaksikan masyarakat berbondong-bondong memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka keberhasilanmu, kalau memang engkau berhasil dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan ibadah, maka itu murni atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah, kalaupun di akhir Ramadan Anda menyadari bahwa Anda telah berhasil, maka ingat keberhasilan Anda di Ramadan itu adalah karena karunia Allah, pertolongan Allah. Maka hanya Allah yang patut Anda puji. Jangan sampai ada kesombongan, keangkuhan, membusungkan dada. Sepenuhnya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah. Dan wastaghfir, mohonlah ampunan, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang telah kita upayakan Ramadan, di bulan Ramadan ini, kita pasti tidak akan bisa mencapai kesempurnaan sebagaimana yang Allah inginkan dari hambanya. Apa yang kita bisa lakukan itu hanya sebatas kuasa kita, kemampuan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya jauh lebih besar dibanding apa yang bisa kita lakukan. Karena itu sepatutnya kita beristighfar. Apalagi dalam hidup kita, dalam faktanya kita masih banyak bergelimang dalam dosa, bergelimang atau kita terhalang dari berbagai ketaatan, terbelenggu oleh nafsu kita. Maka sungguh tepat bila di akhir Ramadan kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni berbagai kekhilafan, kekurangan, kelalaian kita selama Ramadan. Allah telah mudahkan, Allah telah fasilitasi, namun ternyata kita belum mampu mengoptimalkan semuanya. Belum mampu mengoptimalkan langkah kita, belum mampu melipat gandakan laju kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, masuk ke dalam surga dan terselamat dari neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya dan dengan kelapangan karunia-Nya serta dengan ampunannya yang maha luas menerima taubat kita, mengampuni kesalahan kita dan kekhilafan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita yang sangat sedikit, yang sangat tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu kecil bila dibandingkan dengan nikmat dan kemurahan yang Allah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima yang sedikit dan mengampuni dosa kita yang terlalu banyak, kekhilafan kita yang sangat luas. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di akhir-akhir Ramadan ini menjadi orang yang betul-betul telah bertakwa. Allah dengan kemurahannya mengaruniakan takwa dalam diri kita sebagai bekal hidup untuk kemudian melanjutkan perjalanan di muka bumi ini dan kemudian juga kelak melanjutkan perjalanan menuju alam akhirat kita. Billahi taufiq hidayah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.